Pernahkah kamu merasa aneh? Kita sekolah 12 tahun, lanjut kuliah 4 tahun. Bahkan ada yang sampai menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk S2 atau S3. Kita diajari rumus, teori, sejarah dunia, hafal luar kepala. Tapi ada satu hal penting yang hampir tak pernah disentuh di ruang kelas. Bagaimana sebenarnya cara mengelola uang? Hasilnya, gaji baru saja mampir di rekening, belum seminggu sudah hilang entah kemana. Kita pintar mencari uang, tapi seringkali gagal menjaganya agar bertahan, apalagi membuatnya benar-benar bermanfaat. Ironis bukan? Dan yang lebih menarik lagi, ketika kita kebingungan mencari jawaban soal keuangan, kita justru lari ke buku motivasi barat atau seminar bisnis mahal. Padahal, jauh sebelum itu semua ada, Al-Quran sudah menawarkan prinsip-prinsip keuangan yang lengkap, jelas, dan logis. Bukan hanya teori, tapi panduan nyata yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, ilmu berharga ini jarang sekali diajarkan secara utuh. Padahal, kalau kita mau menggali lebih dalam, ajaran itu bisa membantu kita keluar dari tekanan hidup, mengelola harta dengan sehat, dan bahkan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Bayangkan sebentar, betapa seringnya kita menyempitkan arti rezeki hanya sebatas uang. Padahal, Al-Quran sudah mengingatkan bahwa rezeki jauh lebih luas. Ia bisa berupa kesehatan, waktu, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, bahkan ide segar yang muncul di kepala kita. Coba renungkan, ada orang yang gajinya besar, bekerja 12 jam sehari, tapi hidupnya penuh kecemasan. Sementara ada orang lain dengan penghasilan pas-pasan, tapi wajahnya selalu tenang, keluarganya rukun, dan tubuhnya sehat. Kalau ukurannya angka, jelas yang pertama lebih kaya. Tapi kalau ukurannya rezeki, bisa jadi yang kedua jauh lebih berlimpah. Inilah yang sering kita lupakan. Semakin sempit kita memandang rezeki, semakin gampang kita stres, iri, dan merasa gagal. Sebaliknya, semakin luas kita memaknainya, semakin lapang pula hati kita dalam mensyukuri hidup. Setelah paham apa itu rezeki, mari kita lihat bagaimana Al-Quran menuntun kita untuk mengelolanya. Prinsip pertama sederhana tapi sering kita abaikan. Jangan boros dan jangan pamer. Dalam surah Al-Isra ayat 26-27, Allah menyebut pemboros sebagai saudara setan. Kalimatnya keras, tapi logikanya jelas. Banyak orang terjebak gaya hidup konsumtif, membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat wah. Padahal, salah satu kunci keuangan sehat adalah hidup di bawah kemampuan, bukan di atas penghasilan. Prinsip kedua, harta harus bergerak dan bermanfaat. Surah Al-Hasyr ayat 7 menekankan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Artinya, kelebihan yang kita miliki seharusnya ikut menggerakkan ekonomi melalui sedekah, infak, membantu usaha kecil, atau memberi kesempatan pada orang lain untuk bangkit. Jadi, bukan hanya soal menabung dan menyimpan, tapi juga mengedarkan harta secara produktif. Prinsip ketiga, jauhi riba. Al-Quran sangat tegas soal ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, orang yang terjerat riba digambarkan seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan pikiran. Logikanya jelas, riba hanya membuat yang kaya semakin di atas, sementara yang miskin makin terhimpit. Sistem jadi timpang, masyarakat jadi rapuh, dan hidup penuh tekanan. Islam justru menawarkan konsep yang lebih adil, kerjasama, bagi hasil, dan usaha produktif. Karena uang seharusnya tumbuh lewat kerja nyata, bukan lewat memeras orang lain. Namun bukan cuma soal teknis mengatur harta, Al-Quran juga mengajarkan sikap mental terhadap uang dan kerja. Pertama, kerja adalah ibadah, tapi harus jujur. Allah dalam surah Al-Muluk ayat 15 memerintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi dan mencari rezeki. Artinya, bekerja bukan sekedar rutinitas, tapi bentuk pengabdian. Syaratnya jelas, halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Gaji besar hasil manipulasi mungkin terlihat menguntungkan, tapi sebenarnya bukan rezeki yang berkah, dan ujungnya hati tak akan tenang. Kedua, jangan jadikan uang sebagai tujuan. Surah At-Takasur mengingatkan kita betapa manusia sering terjebak dalam perlombaan mengejar kekayaan hingga lupa ibadah, lupa keluarga, bahkan lupa diri. Kalau uang dijadikan pusat kehidupan, kita akan selalu merasa kurang. Uang seharusnya alat bantu, bukan arah hidup. Ketiga, jangan takut berbagi.
Zakat, infak, dan sedekah bukan sekedar ritual, tapi logika sosial yang sangat kuat. Bayangkan jika setiap orang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk yang membutuhkan. Konflik sosial berkurang, kriminalitas menurun, dan roda ekonomi lapisan bawah ikut berputar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan sedekah seperti benih yang tumbuh menjadi pohon lebat. Artinya, harta yang dibagi justru bertambah manfaat dan keberkahannya. Sekarang, coba kita tarik nafas sebentar, lalu bayangkan lagi, apa jadinya kalau sejak dulu kita diajari prinsip-prinsip sederhana ini? Mungkin kita nggak akan mudah stres tiap kali saldo menipis, nggak gampang iri lihat pencapaian orang lain, dan nggak selalu merasa hidup ini kurang. Karena ternyata, kunci ketenangan bukan terletak pada berapa banyak angka di rekening, tapi pada bagaimana kita memaknai, mengelola, dan berbagi rezeki. Al-Quran sudah menuntun kita sejak 1400 tahun yang lalu. Ia bukan sekedar kitab suci untuk dibaca saat ibadah, tapi panduan hidup yang luar biasa lengkap, termasuk urusan finansial. Dan menariknya, semua prinsipnya bisa kita pahami dengan logika sederhana, aplikatif, dan menenangkan jiwa. Jadi kalau kita ingin keuangan yang lebih sehat, hati yang lebih lapang, dan hidup yang penuh berkah, mulailah dari sini. Belajar, pahami, dan jalankan ilmu keuangan Qur'ani. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat, tapi keberkahan adalah tujuan. Dan siapa tahu, keberkahan itulah yang akan membuat hidup kita terasa cukup, bahkan lebih dari sekedar cukup.